Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang dimana mencari jurnal Sinta yang kami dapat, yaitu yang berjudul Optimasi Penentuan Rute Distribusi Bantuan Pangan Beras dengan menggunakan metode saving matrix dan juga Nearest Neighbor. Boleh dilanjut? Baik, sebelum untuk memulai presentasinya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Alisa Fani Adriani dan rekan saya Abdillah Najat Al-Ghifari juga John Anantara Vega. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu pendahuluan di mana PT Pos Indonesia yang memiliki cabang Tarakan 77.100 yang menghadapi kendala dalam mendistribusikan bantuan pangan beras selama Perum Bulog karena belum adanya metode penentuan rute yang optimal. Jadi selama ini proses distribusinya itu hanya mengandalkan perkiraan, sementara kapasitas armada angkut terbatasnya itu dengan seberat 7.000 kilogram sehingga memerlukan banyak perjalanan dan berisiko meningkatkan biaya serta jarak tempuh. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan solusi potensial melalui metode saving matrix dan nearest neighbor. Nah, contohnya yang dikutip pada peneliti Suparjo pada tahun 2017 yang berhasil menekan biaya distribusi eh, dengan saving matrix. Nah, sedangkan menurut Martono dan Warnas tahun 2020 mengurangi jarak tempuh menggunakan nearest neighbor. Nah, penelitian ini bertujuan menguji efektivitas gabungan kedua metode untuk meminimalkan biaya dan jarak tempuh. Nah, juga mengoptimalkan penggunaan dalam konteks distribusi bantuan pangan beras. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembahasan dari jurnal yang kami ambil. Jadi, jurnal yang kami pilih itu membahas masalah dalam pengiriman bantuan pangan beras oleh PT Pos Indonesia di tepatnya di Cabang Tarakan. Nah, masalah utamanya adalah kendaraan pengangkut yang hanya bisa membawa maksimal 7.000 kilo. Jadi, pengiriman harus bolak-balik. Nah, masalahnya makin rumit karena rute pengiriman ini ditentukan berdasarkan perkiraan aja tanpa dasar yang jelas. Total biayanya mencapai 19.761.000 untuk jarak 258,5 kilometer dengan 16 rute. Nah, untuk memperbaiki hal ini, peneliti menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor untuk membuat rute yang lebih hemat. Hasilnya ya cukup memuaskan karena kombinasi dari dua metode ini bisa mengurangi jumlah rute dan motong jarak tempuh dan dihitung-hitung bisa menekan biaya distribusi lebih dari 14%. Next. Nah, ini ada perhitungan matriks jarak gudang, jarak antar kantor kelurahan. Nah, tabel ini kayak menunjukkan jarak antara PT Pos dan 20 kelurahan yang jadi tujuan pengiriman. Nah, angka-angka di tabel ini menunjukkan jarak dalam kilometer dan semuanya ditentukan dari Google Map. Misal, jarak dari gudang kelurahan satu adalah 5,5 kilometer. Sementara dari kelurahan satu ke kelurahan 2 itu 2 kilometer. Nah, tabel ini juga nyantumin jarak antar kelurahan lainnya. Contohnya dari kelurahan 9 ke kelurahan 10 yang jaraknya cuma 1,8 kilometer. Nah, karena dari jarak satu ke tempat lainnya itu sebenarnya sama aja kalau dibolak-balik. Jadi tabelnya cuma ngisi di bagian bawahnya aja, biar nggak makan tempat. Next. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan untuk penghematan jarak. Nah, bagian ini itu ngejelasin cara ngitung seberapa banyak jarak yang bisa dihemat dari kedua kelurahan. Kalau digabung untuk digabung dalam satu pengiriman gitu. Nah, caranya kita menggunakan metode saving matrix yang intinya kalau misalnya kita jumlahin jarak dari gudang masing-masing, terus kita kurangin sama jarak langsung antara kedua kelurahan. Misal,
jarak dari gudang kelurahan satu itu 5,5. Nah, ke kelurahan 2 itu 3,2. Dan jarak antara kelurahan satu dan kelurahan 2 itu 2 kilometer. Nah, penghematannya jadinya kan lumayan tuh 6,7. Yang artinya daripada kita nganterin ke dua tempat secara terpisah, mendingan kita eh, kunjungin sekaligus dua-duanya dalam satu rute. Nah, perhitungan kayak gini tuh dilakukan ke semua pasangan kelurahan supaya dapat rute yang lebih efisien. Next. Nah, ini tuh ada peringkat dari apa tabel penghematan jarak. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat kalau penghematan jarak tuh di angka 29,2 kilometer. Nah, nilai ini juga bisa dicek di tabel yang tadi untuk yang slide sebelumnya untuk tahu rute mana yang punya penghematan sebesar itu. Dari tabel yang tadi juga kita bisa ngecek kalau rute antara Kelurahan 18 dan 19 itu punya nilai 29,2. Nah, rute ini dipilih sebagai titik awal pengiriman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ini seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, tabel ini menunjukkan penghematan jarak jika dua kelurahan dikunjungi dalam satu perjalanan. Nah, angka yang ditandai kuning ini menunjukkan penghematan terbesar. Nah, ini ada di angka 29,2 kilometer antara kelurahan 18 dan juga 19. Nah, proses penggabungan dimulai dari penghematan terbesar, lalu diikuti iterasi untuk mencari kombinasi rute lain yang efisien. Setelah itu tujuannya adalah meminimalkan jumlah perjalanan dan total jarak tempuh. Nah, untuk ini dapat diketahui di sini bahwa terdapat 12 rute yang terbentuk dari hasil penggabungan nih. Rute sebelumnya dengan jumlah beban distribusi yang tidak melebihi kapasitas armada angkut yang digunakan, yaitu 7.000 kilogram. Nah, untuk langkah berikutnya ini adalah mengurutkan kunjungan dengan metode nearest neighbor untuk meminimalkan jarak tempuh. Metode ini menyusun rute berdasarkan titik terdekat dari titik awal. Dari hasil pengurutan, total jarak tempuh berkurang dari 247,8 km menjadi 239,65 km. Nah, ini tuh menghasilkan penghematan sebesar 8,15 km dibandingkan rute awal dari metode saving matrix sebelumnya. Nah, selanjutnya itu biaya distribusi rute optimal. Nah, di sini tuh biaya yang digunakan untuk sewa armada angkut adalah sebesar 700.000 dan biaya buruh angkut sebesar 105 per kilogram. Berikut ini merupakan perhitungan pada biaya distribusi dalam sekali perjalanan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Nah, setelah yang rekan saya jelaskan tadi, ini kemudian ada biaya distribusi rute optimalnya, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan itu, jadi rute distribusi pada program bantuan pangan beras itu ada sebanyak 16 rute, yang dimana dapat diturunkan menjadi 12 rute yang optimal. Boleh ini. Nah, jadi kesimpulannya itu penelitian itu berhasil mengoptimalkan rute distribusi bantuan pangan beras PT Pos Indonesia yang dimana dengan menggabungkan dengan dua metode, yaitu yang pertama saving matrix dan yang kedua dengan menggunakan Harris Neighbor. Nah, jadi eh, hasilnya itu menunjukkan bahwa eh, masalah utamanya itu seperti kapasitas yang terbatas, kemudian rute yang tidak terencana, yang dimana eh, hasilnya itu menunjukkan bahwa kedua metode ini tuh efektif karena meningkatkan efisiensi distribusi, kemudian bisa menghemat biaya juga, dan juga memaksimalkan penggunaan armada. Nah, jadi bisa jadi solusi juga untuk perusahaan atau lembaga lain yang menghadapi masalah yang sama. Nah,
Ini merupakan bukti reputasi jurnal yang kita cari. Nah, kemudian ini adalah daftar pustakanya. Baik, ini sudah di penghujung presentasi pada pagi hari ini. Eh, kita akhiri, mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.